warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kegiatan hari ini ada destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya di SMA Negeri 1 Cirenang ini dapat dilaksanakan. Ya, sebelumnya mungkin izin kami, yaitu saya Rudi Novian adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah akan memaparkan bagaimana budaya positif ini dapat diterapkan di SMA Negeri 1 Cirenang. Nah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga acara ini dapat berlangsung hingga selesai dan tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa sebagai pemimpin kita di akhirat nanti. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Purnomo, yang mana kami berdua diberikan support yang sangat luar biasa, sehingga pada kegiatan hari ini saya dan Bu Sacha bisa menyampaikan diseminasi ini. Ya, untuk lebih ininya mungkin bisa disampaikan ke Bu Caca, silakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sudah hadir hari ini menyaksikan kita untuk memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kemudian sebelum kita lanjut, kita main yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Sudah siap belum Bapak Ibu? Kalau saat kami bilang SMA Negeri 1 Cirenang, Bapak Ibu udah tahu ya jawabannya? Sudah tahu? Belum. Baik. Ketika nanti kami menyatakan SMA Negeri 1 Cirenang, jawaban Bapak Ibu adalah disiplin tanpa durasi, dapat dalam prestasi. Ya, bisa kita coba dulu ya. Coba dulu. SMA Negeri 1 Cirenang. Belum kompak ya, oke. Berarti nanti kita tangannya begini ya, sambil setelah itu kita plus. Oke. SMA Negeri 1 Cirenang. Biasa sekali. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Ya. Maka Bu Caca, kita sampaikan apa aja sih poin-poin dari budaya positif ini? Baik, di sini kita mulai konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga ada disiplin positif. Yang keempat ada keyakinan kelas. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia. Nah, semua ini adalah berkaitan dan semua ini adalah bagian dari disiplin positif. Oleh sebab itu, disiplin positif berada di tengah-tengah di antara 6 kegiatan lainnya. Jadi semuanya tidak ada yang mendominasi, tapi melainkan saling keterkaitannya ada, seperti itu ya. Betul sekali. Dan yang di sini yang paling terakhir itu ada segitiga restitusi. Gitu. Oke, baiklah di sini Bapak Ibu. Kita lanjut. Pemaparan yang pertama yaitu terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik atau siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memang sudah diterapkan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Cirenang. Berikutnya di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya di sini yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, di sini berdasarkan teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Karena setiap siswa
itu memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, istilahnya kelakuan yang berbeda juga. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi bahwa semua siswa itu sama begitu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama dilihat dari stimulus respon. Nah, dilihat dari teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, tidak sama begitu. Kemudian kita mencoba mengubah yang agar berpandangan asalnya sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya di sini, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan kita yang mengontrol peserta didik, melainkan peserta didik itu juga yang memang berhak untuk mengontrol dirinya sendiri begitu. Jadi kita itu tidak bisa menghakimi peserta didik dengan hukuman-hukuman yang kita sudah buat. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di sini teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, begitu. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, berdasarkan teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal dengan teori kontrol di sini adalah model berpikirnya menang-menang, bukan menang atau kalah. Selanjutnya di sini adalah kita bahas tentang disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kayak peraturan-peraturan sekolah yang membuat siswa atau peserta didik itu tidak nyaman. Nah, selanjutnya di sini adalah sebagai pendidik, kita itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik atau anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal seperti nilai kasih sayang, kesenangan, kebebasan, begitu. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Intinya Bapak Ibu tahu bahwa motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang memang berasal dari dalam dirinya, bukan memang motivasi yang atau istilahnya terdapat dari luar lingkungan. Padahal dari dalam dirinya sudah terdapat motivasi begitu. Selanjutnya di sini adalah sampai sini mungkin paham? Paham? Oke. Selanjutnya di sini ada 4 teori terkait dengan disiplin positif. Bahwa yang pertama adalah motivasi perilaku manusia, kemudian ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, begitu. Dan yang terakhir di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, begitu. Itu untuk motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah teori hukuman. Nah, teori hukuman di sini adalah di mana tindakan tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya ketika kita di dalam kelas ada siswa yang memang tidak mengerjakan tugas. Tiba-tiba kita berbicara pada siswa tersebut, kamu tidak mengerjakan tugas, silakan lari ke lapangan. Begitu, itu hukuman yang timbul secara tiba-tiba. Atau silakan berdiri di depan kelas. Nah, contohnya di sini ada Andi. Karena kamu main game, saya saat pelajaran ibu, maka jawab pertanyaan ini. Apa itu virus? Kata Andinya, tidak tahu bu, katanya. Kemudian maju ke depan kalau begitu. Itu adalah hukuman yang memang tidak terencana. Jadi secara tiba-tiba atau spontan diberikan pada pendidik atau kita sendiri begitu. Itu untuk hukuman. Selanjutnya di sini ada konsekuensi, berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, peserta didik selalu tidak dibuat nyaman dengan adanya konsekuensi ini. Nah, contohnya misal, Fahmi, kenapa kamu datang terlambat? Kemudian kata Fahmi, maaf bu, saya tahu kesiangan. Kamu ingatkan sepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Kata Fahminya, iya bu, jika terlambat saya harus berdiri di depan kelas selama KBM pembelajaran ibu. Kan itu berarti sudah terencana, membuat siswa tersebut tidak nyaman begitu. Oke, itu adalah konsekuensi. Selanjutnya di sini ada
restitusi atau teori restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya ya. Kemudian pemaparan dari saya sampai sini paham? Ada yang bingung Bapak Ibu? Cukup ya? Kita lanjut. Oke. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nih, yang akan saya bahas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas atau istilahnya sesuai yang ada di sekolah atau peraturan sekolah gitu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini kita lihat teori di sini. Yang pertama, statement yang biasa sering kita dengar ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara roda 2? Kenapa tuh? Jadi di sini coba diresapi oleh Bapak Ibu tentang makna di sini bahwasanya kita tahu ya sejatinya sebagai pengendara motor, terlebih biasanya kalau mungkin maaf ya Bu Dede atau ada Bu Ida dan juga rekan-rekan yang lain yang tinggal di Serang, Kecarangan, pastinya mereka akan selalu mikir bahwasanya naik motor harus pakai helm nih. Nah, kira-kira itu apa ya? Pemikiran betul. Itu kenapa sih gitu loh? Mungkin boleh diutarakan di Oke, sini. silakan Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait dengan statement tersebut. Kenapa Apa sih kira-kira? motor harus pakai helm Ya. gitu loh? Kenapa? Ayo, silakan. Oke. Iin. Bu Iin gimana? Biar aman. Biar aman. Biar aman. Safety. Oke, mungkin ada jawaban lagi. Ada lagi? Bagaimana? Takut tertilang. Betul. Ayo, biasa juga. Udah deh. Sama. Bu Ida sama juga. Takut sama polisi. Betul sekali. Dalam keyakinan di sini ini harus Kenapa? Takut kepanasan. Iya betul. Oke. Kenapa gimana? Kalau kecelakaan ada perlindungan. Jadi di situ muncul nilai yang kita yakini bahwa terkadang kita statement awal takut ditilang polisi, padahal sebetulnya bukan seperti itu tujuannya. Dari peraturan itulah kata-kata yang salah. Seharusnya dari keyakinan kita yang muncul adalah nilai keselamatannya, bukan nilai positifnya gitu. Contohnya tadi mungkin katanya takut ditilang, kemudian Takut ditangkap polisi gitu atau nah, itu kepanasan. adalah suatu peraturan yang mengakibatkan kita merasa tidak nyaman gitu. Padahal ketika paradigma itu diubah menjadi suatu keyakinan bahwa iya kita menggunakan helm ini adalah untuk menjaga keselamatan kita gitu. Iya. Kita coba ubah deh. Ya, ubah paradigma pemikiran kita, mindsetnya bahwa itu bukan untuk hal yang menakut-nakuti atau membuat kita tidak nyaman, tetapi memang itu adalah kesadaran dari kita bahwa oh iya ya, dengan pakai helm saya bisa selamat ketika ada terjadi kecelakaan gitu kan, kita bisa safety kata Bu In tadi bahwa kita bisa tidak luka atau seperti apa gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan masker saat pandemi COVID? Ada yang bisa berpendapat di sini? Masih kita review ulang nih waktu pas COVID Ya, betul. Semua kayaknya kalau mau keluar pakai masker. Betul. Kenapa? Takut sama virus. Virus. Takut apa Pak? Bu, Takut kena debu. Iya, apalagi biar tidak terinfeksi dengan ada tidak terinfeksi virus. Ada lagi? Silakan Bu Widya. Takut nggak? Oh iya benar Pak. Iya betul. Dari ini juga kita Bisa belanja ya. tadi sudah sangat baik sekali dipaparkan oleh Pak Ani, takut debu, takut kena virus, karena ada rasa takut itu kan kita pakai masker kan, padahal juga sama di undang-undang pemerintah saat itu adalah sudah mengharuskan menggunakan masker. Ya, wajib, Tapi ya. kita kaitkan dengan keyakinan kita, tadi keyakinan diri di sini yang dipaparkan dulu Siti, bahwasanya dari sini nih kita menyadari, jadi nilai keyakinan itu awalnya kita sadari dulu nih, oh iya kita tadi takut ya kena virus, takut kena debu, takut kita sakit ya, Betul. takut nggak boleh Takut nggak boleh masuk mall, nggak bisa belanja nanti ya. Sebenarnya itu sudah bagian dari arah untuk menuju ke arah positif, tapi alangkah baiknya keyakinan itu diubah menjadi paradigma positif ini. Oh iya, kita menggunakan masker adalah gunanya adalah melindungi diri dari berbagai penyakit. Jadi adanya nilai kesehatan. Jadi yang pertama kan keselamatan. Karena khawatir ditilang tadi, padahal di situ ada nilai keselamatan yang bernilai positif. Ada paradigma kita diarahkan ke sana. Kemudian kalau yang kedua, ini terdapatnya nilai kesehatan begitu ya. Oh, itu bisa diambil bahwa itulah keyakinan kita sebagai manusia dan untuk mengubah paradigma yang memang sudah lama, yang memang merasa kita itu nggak nyaman atau terancam begitu ya.
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu di sini, keyakinan kelas ini memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif tadi ya yang sudah dipaparkan Pak Rudi. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keselamatan dan kesehatan tadi yang sesuai dengan statement yang pertama. Nah, yang diakui secara luas oleh semua orang tanpa memandang latar belakang budaya, agama, dan bahasa begitu. Kemudian selanjutnya di sini keyakinan kelas itu apa sih di sini? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri begitu. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas seperti apa sih? Keyakinan kelas itu dibentuk begitu. Nah, yang pertama adalah keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Jadi dia ini akurat begitu ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal atau memang asalnya itu atau berasal dari diri kita sendiri begitu, tidak berasal dari peraturan-peraturan orang lain atau pemerintah. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, jadi kata-kata yang negatif itu dihilangkan ya, kata-kata tidak itu dihilangkan. Kemudian yang kelima sesuai kondisi kelas dan sekolah yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 1 Carenang. Dan yang terakhir pembentukan keyakinan kelas di sini adalah jelas semua warga sekolah harus terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya prosedur keyakinan kelas ini bagaimana sih? Nah, kita lihat. Yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama-sama ya. Kemudian mencatat semua masukan para murid. Jadi kita kayak yang anak-anak kira-kira apa sih yang ingin kalian ungkapkan terkait keyakinan kelas yang kalian inginkan begitu. Itu yang kedua. Jadi peserta didik itu mencurahkan dengan hatinya sendiri apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah, mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif begitu. Oke, dilanjut di sini. Nah, ini model-modelnya. Jadi kita pakai kertas, kemudian diberikan kepada peserta didik. Setelah itu nanti dikumpulkan dan kita akan pilih mana yang akan disesuaikan atau yang digunakan oleh kelas kita begitu. Selanjutnya, nah contoh keyakinan kelas bisa dilihat di sini. Yang pertama misalnya adalah disiplin. Kata-katanya datang tepat waktu atau menjaga ketertiban kelas. Misal di kelasnya ya. Kemudian nilainya adalah nilai ketertiban tadi. Kemudian tampak seperti datang tepat waktu. Tidak seperti yang tidak diharapkan itu datang terlambat, itu kan konotasinya negatif, gitu. Kemudian bertanggung jawab. Contohnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini berarti terkait dengan nilai komitmen. Kemudian tampak seperti apa? Mengerjakan tugas tepat waktu atau mengerjakan piket begitu. Dan yang tidaknya itu apa? Terlambat mengerjakan tugas. Terlambatnya itu adalah kata-kata konotasi negatif ya Bapak Ibu atau pernyataan negatif. Nah ada lagi kebersihan, membuang sampah pada tempatnya begitu. Nah nilainya apa nih? Nilai kebersihan. Nah tampak seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang tidak diharapkan misalnya adalah tidak membuang sampah, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan konotasi negatif. Seharusnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas yang akan Ibu buat nanti. Selanjutnya adalah peduli. Peduli di sini memberikan pertolongan atau nilai empati, seperti memberi pertolongan tampak seperti itu. Kalau misalnya tidak memberi pertolongan atau cuek bebek sama temannya. Ketika temannya jatuh, temannya punya kesusahan, dia ya jauh-jauh gitu ya. Kemudian menghargai yang lain. Menghargai di sini adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang nilainya adalah nilai menghargai. Kemudian selanjutnya mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah begitu. Jadi ketika kita mengajar pun biasanya gitu ya. Ada yang ribut, ada yang main games. Itu kan luar biasa sekali. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, mereka bisa, oh di situ kan udah ada keyakinan yang saya buat sendiri. Masa saya langgar begitu. Kemudian, yang harusnya tidak dicantumkan di kelas itu tidak atau menyela orang lain berbicara, gitu ya. Saat guru sedang menjelaskan tiba-tiba, Bu, tiba-tiba dipotong atau lain sebagainya. Kemudian di sini bagian kontrolnya seperti apa? Guru tugasnya membimbing peserta didik, memberi rasa aman pada peserta didik, jadi tidak mengancam atau tidak memberi rasa tidak nyaman. Kemudian juga menjadi contoh yang baik atau model berarti gitu kan ya.
Selanjutnya siswanya juga tugasnya belajar dan menjalankan keyakinan kelas. Dan di sini guru tidak berkata kasar atau mengancam atau menyakiti peserta didik. Dengan tadi menghukum, kamu harus keliling lapangan 100 kali misalnya begitu. Atau memang kamu harus berdiri di depan kelas selama jam pelajaran ibu. Itu kan kayak menyakiti, memberikan ancaman-ancaman pada siswa. Nah, yang terakhir, siswa juga tidak berkata kasar, mengancam atau membuli dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir dari saya di sini adalah keyakinan kelas ini contohnya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Di sini bisa membuat dengan aplikasi Canva gitu dan akan ditempel di depan kelas begitu ya. Oke, itu saja mungkin. Untuk poin berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Pak Rudi Novianto terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana paradigma perubahannya, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada dibuatnya keyakinan kelas. Maka untuk itu semua tidak lepas dari kita kenali dulu baik diri kita dan juga peserta didik kita tentang ada di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya siswa saja, tapi guru juga harus mengetahui apa sih di sini. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini sangat penting dipenuhi guna membuat adalah rasa hidup setiap manusia itu dapat hidup secara sehat dan juga yang pasti adalah bahagia. Kalau yang namanya udah bahagia, saya yakin akan nyaman sekali, pikiran juga tenang. Nah, untuk itu semua ada 5 item yang harus kita ketahui dan kita coba kenali. Yang pertama ada bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini 5-5-nya adalah tak semua. Jadi kita saling berkaitan dan saling, kalau semuanya ini sudah dipenuhi, insya Allah siswa kita akan bahagia dan sehat. Betul. Meskipun gurunya. Tuh. Kita kenali satu-satu. Yang pertama di sini ada bertahan hidup. Dari kata bertahan hidup artinya survival. Gimana caranya kita harus bisa bertahan nih? Yang pasti kebutuhannya apa? Yang tak lepas dari makan, minum, bertahan hidup di sini. Fisiologisnya. Artinya ketika mereka memang sudah terpenuhi ini, yaitu kebutuhan hidupnya atau bertahan hidupnya, insya Allah anak juga nyaman dalam belajarnya. Dan Bapak Ibu guru saya yakin juga ketika mengajar di kelas, ketika perut ini kenyang, dalam arti kondisi badan kita ini sudah fit, cocok, insya Allah akan nyaman juga dalam proses pembelajaran itu semua. Dan di sini dijelaskan bahwa saya bertahan hidup merupakan kebutuhan dasar yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan juga rasa aman. Jadi dia di kelas atau di lingkungan sekolahnya merasa nyaman dulu, rasa tentram. Kalau sudah ini berarti kebutuhan hidupnya mereka sudah dapat. Nah, contohnya di sini juga ada memiliki akses makanan dan minum yang cukup, tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan juga merasa aman dari bahaya fisik dan emosional. Ya, kalau sebenarnya ini berkaitan sama seperti kayak pembulian, bercandaan, mungkin kadang juga kita suka memberikan juk-jukan yang sebagai rasa menghibur ya, tapi tidak sama sekali kita membahas tentang fisiklinya atau kehidupan moralnya mereka. Jadi itu adalah membuat bertahan hidup mereka tidak nyaman seperti itu. Dan ini kita harus belajar itu semua karena adanya sudah ada disiplin positif. Jadi bagaimana kita menghindari kata-kata atau slogan jangan, tidak boleh, dilarang, itu kita hindarkan. Karena apa? Dengan kata itu artinya nanti akan adanya hanya motivasi ekstrinsik. Jadi hanya sementara, dia cuma asal yang tadi mungkin disampaikan pakai helm ya, takut ditilang, itu ekstrinsik. Bagaimana ketika mereka meyakini dengan sepenuh hati, oh iya ini keyakinan hidup saya, sehingga motivasi positifnya keluar untuk menjaga keselamatan saya, seperti itu, masker untuk menjaga kesehatan. Nah itu, jadi bertahan hidup pun ke sana. Selanjutnya ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini dia ngerasa dia bisa, dia mampu. Nah, ini adalah bagian dari penguasaan, di mana kebutuhan dasarnya penting untuk perkembangan pribadi dan profesional. Nah, kebutuhan ini mendorong manusia untuk belajar dan tumbuh. Jadi dia pengen show off penguasaan itu. Mungkin Bapak Ibu suka ngelihat, oh iya, ketika saya ngajar di kelas 10 atau mungkin di kelas IPS 1 misalkan, atau Bapak Ibu di kelas 15, saya kasih Nabila. Nabila ini rajin banget, dia kalau misalnya siapa yang mau maju dia. Nah, ini artinya peserta didik itu dia lagi menunjukkan rasa penguasaan diri, ingin kelihatan mampu di atas teman-teman yang lain. Jadi dia adalah ngerasa ketika memang hal itu sudah ada, berarti tidak apa-apa, yang penting kita arahkan ke arah positif, jangan sampai dia
offside dong, artinya adalah kelebihan batas itu sendiri. Akhirnya timbul rasa sombong dan kita anak yang seperti itu biasanya sulit untuk diarahkan. Nah, Mereka merasa oh saya udah keren nih, udah pintar nih, udah dipuji sama guru. Akhirnya mereka melampaui batas dan itu yang tidak. Nah ini yang harus kita controllingnya tuh, Betul. sebagai guru sebagai controllingnya. Nah sini contohnya kan bisa kelihatan bahwa saya ini mencapai tujuan dan target. Jadi ketika mungkin bapak ibu guru memberikan asesmen pada peserta didik, dia lebih mampu, lebih unggul. Nah ini dia berarti nilai penguasaan pada peserta didik tersebut yang menonjolnya adalah penguasaannya. Kemudian ada menyelesaikan tugas, belajar hal-hal baru dan menjadi ahli dalam satu bidang. Misalnya dalam satu komunitas atau kelompok dia paling dominan. Nah itu berarti nilai penguasaan pada gaya kebutuhan hidupnya dia paling tingginya di penguasaannya. Selanjutnya di sini ada kebebasan. Nah ini biasanya lebih ke arah kinestetik, di mana kebebasan di sini kebutuhan dasar penting untuk perkembangan pribadi. Jadi anaknya nggak mau diem, dia jalan-jalan. Saya bete nih belajar, kalau belajar cuma nulis doang, kayaknya gangguin temennya. Nah itu dia butuh kebebasan. Sebenarnya artinya berarti kita selaku guru itu memberikan controllingnya bahwasanya kita sudah belajar cara pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kita upayakan, oh iya kita mengenali bahwasanya oh dia nilai kebutuhan dasarnya paling dominan kebebasan karena mencak ke sana, mencak ke sini. Gitu tuh. Jadi dia ini adalah kebebasannya, dia butuh kebebasan dan ini tidak boleh kita larang, tapi kita controlling seperti itu dengan memberikan asesmen yang mungkin ya sesuai dengan kebutuhan dia itu sendiri seperti itu. Nah contoh kebutuhannya di sini kelihatan dia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak. Mungkin dalam arti kadang suka nyeleneh ya ketika mungkin kita minta masukan kepada peserta didik, kadang kan bagaimana pendapat kalian? Nah omongannya nyeleneh, ya sebenarnya itu juga dia adalah adanya kebebasan itu sendiri. Kemudian memiliki pilihan jalan hidup sendiri dan memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri itu. Jadi kadang ya gangguin temennya, jadinya dampak negatifnya tuh ya. Nah itu yang harus kita kontrolnya. Selanjutnya di sini yang keempat ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini sebenarnya lebih sweet, anaknya lebih melo. Jadi kalau misalnya dinilai kebutuhan dasarnya ini anaknya rasa sayang dan rasa diterima, dia tuh anaknya anak baperan. Dia tuh bisa care banget sama gurunya, sama temennya. Dan kalau dia dibaperin atau dia dicuekin, dia nih rasanya melo sendiri. Oh berarti aku nggak diperhatiin, oh aku nggak disayang. Nah itu berarti nilai kasih sayang dan rasa diterimanya ini yang menonjol ke dianya. Dan ini kita berikan apresiasi dengan yaitu tadi kita berikan perhatian. Karena dengan memberikan perhatian artinya dia akan memiliki motivasi positif itu sendiri. Di sini diketahui bahwa saya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan cara yang memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga atau teman, kemudian merasa dicintai dan dihargai oleh orang lain, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi dia tuh pengennya diakuin, gitu tuh. Pengen dianggap saya ada loh dalam komunitas kalian. Jadi dia tuh kebutuhan dasarnya adalah rasa kasih sayang yang lebih dominannya seperti itu. Nah mungkin kadang ada gitu, kok pulang duluan sih saya tinggal. Nah itu berarti dia rasa kasih sayangnya atau rasa ingin diterimanya yang seperti itu. Kalau sekarang mah kayak baperan ya, jadi Nah, benar-benar baperan. benar-benar Nah ingin itu diperhatiin betul gitu banget ya Bu Siti ya. Ya. Kita lanjut yang terakhir yaitu ada kesenangan. Nah ini kesenangan di sini suatu kebutuhan dasar yang penting untuk kesehatan mental dan emosional. Kemudian ini mendorong manusia untuk meningkatkan hidup dan menjalani dengan sepenuh makna. Jadi dia ini juga hampir sama dengan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ini lebih hal-halnya positif. Dia tuh punya kesenangan-kesenangan yang berbeda seperti itu. Nah di sini kelihatan mulai dari melakukan hal yang menyenangkan, menghabiskan waktu orang-orang yang terkasih. Jadi ke materi berarti selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah setelah tadi kita mengetahui 5 kebutuhan peserta didik, pastinya kita juga bisa memposisikan oh iya. Sekarang nih sebelum mungkin ada guru yang mungkin kerjaannya kalau misalnya nggak sesuai dengan perintahnya, kamu saya hukum lari 3 lapangan. Ada mungkin Bu Ida yang kenapa tengah gitu. Oh iya ding ya sudah nggak apa-apa kamu duduk aja. Nanti tuh ada bagian-bagian kategorinya. Apa mungkin ada biasanya Bu Iin tuh ya gak kasihan sama ibu udah capek-capek dari Serang bela-belain kesini buat ngajar kamu tapi kamu kelayapan aja. Punya lemah lembut ya. Itu nanti kategorinya kena Ada bagian-bagiannya di sini. ada bagian-bagiannya dan juga ada yang bagian oh iya si itu tuh hobinya telat aja iya ya.
nanti ada lagi, oh iya sih itu tuh suka lewat sawah tuh polanya, itu dicatat. Nah nanti tuh ada kategori ibunya tuh masuk kategori apa, dan ada juga nanti harapannya kita tuh mau diarahkan sebagai ibunya seperti apa. Nah di sini ada posisi kronologi dulu. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kita bahas satu-satu dari penghukumnya. Penghukum itu yang biasanya tadi yang saya mungkin suka ngecek bahwasanya ini Kiki, bocah ini gablek banget ya, langsung aja sana lari ke lapangan atau berdiri di depan kelas. Nah itu kan biasanya penghukum. Oh ya. Nah dari penghukum di sini dia kategorinya apa? Posisi kontrolnya yang negatif. Satu sisi kita selalu benar akan ditakuti. Wih, anak parudiku, wih segala masuk karena suka kalau misalnya bakal lari, misalkan seperti itu ya. Nah ini tapi dalam bentuknya adalah motivasi ekstrinsik. Dia hanya sementara dan kita selaku guru itu sudah masuk kategori controlling negatif. Artinya kita tidak semata-mata menggugah atau mengajak untuk memotivasi secara intrinsik dari kesadaran mereka sendiri. Seperti itu. Ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua bisa membuat rasa bersalah yang tadi saya contohkan ke Bu In. Kamu tuh ya ibu bela-belain hujan badai. Sampai istilahnya gimana? Ibu bela-belain masuk ke kelas. Gak taunya kamu tidur. Gak kasihan tuh ya sama ibu. Nah itu membuat rasa bersalah. Kita mengajak peserta didik kita untuk menggugah bahwa oh iya, walaupun memang kita sadarkan, tapi ini bagian dari posisi kontrol negatif karena secara tidak langsung kita menyalahkan anak, menyalahkan peserta didik kita, gitu. Dan ini bagian dari kategori adalah kontrol negatif seperti itu. Ada selanjutnya yaitu di sini pemantau yang tadi saya izin ya, mohon izin ya, Pak Haji Mimin. Biasanya Pak Haji Mimin selalu piket di foto cepet. Ngawasi ya. Foto ini cepet. Tuh, ada lagi. Ini kelas masih kosong cepet. Tuh, nah itu sebagai pemantau. Ini sudah sangat baik sekali karena bagiannya eksekusinya adalah dia konsekuensi. Jadi lebih ke bagaimana dia melanggar berkaitan sama aturan yang ada. Pemantau dan di sini sudah masuk kontrol yang positif. Ini sudah bagus sekali, sudah aman. Nah, ada lagi satu lagi ini yang biasanya udah nggak apa-apa. Tugasnya nggak selesai, nanti ibu kasih waktu lagi lebih panjang atau bapak kasih waktu lebih panjang. Nggak apa-apa, kamu sejatinya siswa yang baik kok. Bapak yakin, nah itu sudah bagus tuh ngasih motivasinya. Tapi jatuhnya peserta didik menganggapnya kita friend, best friend. Wih Pak, halo Pak, bisa kan gitu kan? Itu rasa masih saudara, udah rasa teman. Ini juga kategorinya sudah kontrol positif, sudah baik sekali. Tapi diharapkannya untuk kita belajar tentang penerapan budaya positif di sini, harapannya kita masuk ke yang kelima, yaitu bagaimana kita menjadi seorang manajer. Bukan berarti kita menjadi headmaster atau kepala sekolah, bukan. Tapi bagaimana kita selaku bapak dan ibu guru sekalian di sini mampu mengendalikan peserta didik setelah tadi yang pertama tadi sudah ada keyakinan, kemudian ada yang tadi saya sampaikan disiplin positif tentang kebutuhan dasar manusia. Dan satu lagi kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusianya itu sendiri yaitu peserta didik kita. Harapannya kita sebagai manajer, apa sih manajer di sini? Dia adalah posisi kontrol yang efektif, posisi ini dapat membantu peserta didik untuk mengembang dan mencapai tujuan mereka. Artinya jadi kita menuntun sesuai dengan filosofi Jajah Dewantara. Jadi tidak lagi yang tadi yang sudah bagus tidak kategori sebagai pemantau dan juga teman, ini dikolaborasikan menjadi seorang manajer. Seperti itu. Jadi kita belajar untuk bagaimana kita mendengarkan. Kan kalau teman kan mendengarkan ya, mendengarkan, menjelaskan. Oh iya. Nah selanjutnya eksekusinya adalah yaitu pemantau itu tadi berkaitan konsekuensi. Tapi kita ganti dari konsekuensi itu dalam manajer di sini adalah keyakinan kelasnya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada hal-hal yang diyakini. Keyakinan kelas kan yang tadi sudah dipaparkan sama Bu Siti Mesaro bahwasanya adalah ada hal yang harus diyakini. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Nah, sampai di sini saya bikin main lagi Bapak Ibu guru saya coba untuk bagaimana ya. Di sini ada 5 masalah. Jadi ini ada katakan slogan yang biasanya, oh guru ini biasanya maksudnya kategori apa nih? Jadi boleh senyum-senyum. Berarti di sini Sudah mulai berjalan ini saya tanya apa gitu tahun ya.
biasanya ada gini, sanksi atau konsekuensi apa yang mau kamu lakukan? Biasanya ada dua yang begitu kan ya. Yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu Mil, gitu. Ada biasa gitu kan yang melo-melo kan, biasanya di mungkin Bu. Adanya lebih rendah gitu. Bu nih biasanya. Kalau yang satu biasanya mungkin Pak Haji Jumin dan bapak-bapak lainnya biasanya. Yang ketiga ada ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti Nah, bukan itu. SK. Perannya kemana, gitu kan? Kalau kita seperti apa? Nanti yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus sebagai apa? Sebagai apa? kira-kira? Dan kelima, patuhin aturan saya atau Atau awas. awas. Udah ada awas. Ada kata-kata seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin sudah selesai, udah bisa menentukan nih dari ketika akan Biasa menganalisis dulu. Oh, belum analisis. Ya, Oke, silakan. Siap, Pak Haji siap, monggo. Iya, silakan. apa ya 5 ini ya? Apa Tapi saya bahasa-bahasa yang biasa Bapak Ibu suka lontarkan. lontarkan ya betul. Nah itu berarti kalau sudah ada tinggal kita memposisikan oh iya kita kalau jadi manajer berarti hal kalimat-kalimat mana yang tidak perlu kita tuangkan atau kita lumatkan pada peserta Pada kita. peserta. Ketika kita sudah memahami tentang keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, silahkan peranan kira-kira yang sudah pernah dilakukan, kira-kira ini cocoknya kemana nih? Penghukumkah, pemantau, teman? Oke. Yo, Oke, sudah? Oke. Nomor 1 sanksi atau konsekuensi apa? Ini yang mana nih? Hukum. Yakin? Hukum semua. Hukum semua? Pemantau. Oh, tidak. Oke, luar biasa. Pemantau atau penghukum ya? Nah, siap nanti kita ada kok evaluasinya. Yang kedua, kedua. saya kecewa sekali dengan kamu. Selesai berjalan. Sama ya semua? Oke, ada lagi yang beda mungkin. Bu Yunita atau Bu Nita, Pak Mamat mungkin merasa bersalah sama ya, ini ada yang beda. yang ketiga Ya. sudah kali ini tidak apa-apa. Oh teman. Oke. Jadi rasa friend ya. Ada yang beda mungkin sama semua? Oke, sama. Yang Sama. keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang mana nih? Manajer. Manajer. Patuhi aturan saya atau awas. Oh, kita cari siapa nih yang ini. 2, 3. Wah, luar biasa. Sudah bagus sekali. Tinggal tadi merah ya. Ada satu sisi terkadang sanksi atau konsekuensi apa itu antara pemantau dan juga penghukuman itu terkadang Dengan tipis ya. Betul. Ya. Bedanya kalau pemantau itu menyampaikan konsekuensi apa yang harus kamu lakukan Kak, karena kamu salah. Berarti pemantau. Kalau dengan langsung gitu kan. Kamu yang melanggar aturan lari. Nah, itu biasa Berarti di kelas sebenarnya sudah ada aturan, cuman karena konteksnya negatif, dia biasanya kategori penghukum ke pemantau tuh masih ya udah, kamu kan sudah melanggar aturan ini, silakan perbaiki. Nah, itu betul. Dia sebagai pemantau karena ada konsekuensi. Artinya konsekuensi ini nilai positif yang sudah timbul seperti itu. Kalau misalnya penghukum dia udah langsung main hajar aja. Kadang aturannya gini, misalnya terlambat harusnya lapor ya. Dia langsung lari. Nah, itu sebenarnya kan sama Jadi kayak penghukum itu dadakan, spontanitas yang itu tadi greget bahasa gemes ya, karena tidak main itu ya, guru itu terkadang juga emosinya juga tergantung mood ya kita ketika memang sudah balik dari rumah di sini kadang jadi moodnya berbeda ketika memang menghadapi peserta didik kita yang sangat luar biasa beragam. terkadang mungkin dari rumah dibawa ke sekolah, tiba-tiba menghukum peserta didik. Nah itu maksudnya ke dalam hukuman tanpa ada rencana, tanpa ada persiapan, tiba-tiba dia kesel gitu kan ya. Aturan nggak kesel, udah kamu silakan lari gitu. Jadi kayak itu, jadi konsekuensi ada pemantau dengan penghukum tadi emang beda tipis, tapi kalau penghukum lebih ke tiba-tiba gitu ya. Kalau penghukum Penghukum betul. Silakan. Lanjutnya. Oke, nah yang terakhir di sini ketika kita sudah memahami oh iya kita tahu 5 posisi kontrol guru yang paling baiknya adalah harapannya semua bapak ibu yang ada di sini setelah memahami oh iya tadi saya tahu bersalah tuh begini, ketika saya sebagai untung begini, ketika istilahnya jadi teman begini. Nah bagaimana hal-hal yang sudah kita baik dan hal-hal yang belum pernah kita lakukan kita perbaiki kembali, kita kontrol. Jadi memang manajer saya adalah kontrol positif ya. Kalau misalnya tadi ada motivasinya nilai positifnya, kalau ini lebih ke kontrol. Artinya kontrol positif di sini adalah harapannya bapak ibu tuh bisa mengendalikan ini
Karena di sini dalam penyelesaiannya tidak serta-merta Bapak Ibu langsung menyelesaikannya, tapi ada tahapannya. Bagaimana kan tahapannya? Kita masuk ke dalam tahapan namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi di sini? Ini adalah suatu pendekatan bagaimana kita selaku guru menyelesaikan suatu tindakan atau permasalahan yang dihadapi peserta didik kita. Tidak hanya sebatas melanggar di aturan sekolah, tapi juga mungkin ketika kita menghadapi masalah di dalam kelas. Contohnya kayak tadi kita lagi anak ngajar ada yang contohkan atau seperti apa, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan konsep penerapan segitiga restitusi, di mana yang pertama ada tahapan yang pertama yaitu Bapak Ibu harus bisa menstabilkan identitas, baik identitas guru dan juga identitas peserta didik kita, seperti itu. Yang keduanya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, hal-hal yang negatif ini kita coba cerna menjadi suatu kesadaran atau validasi salah itu menjadi suatu kesadaran diri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi keyakinan berbeda dengan peraturan. Keyakinan itu diambil dari peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Tidak kita buat lagi menjadi suatu keyakinan, tidak, tapi membuat menjadi suatu penanaman diri, suatu keyakinan, suatu keyakinan berarti sesuatu yang kita percayai. Artinya dia tidak perlu lagi harus butuh aturan atau motivasi ekstrinsik, tapi dia jatuh dari dalam dirinya. Oh ya, menghormati. Kenapa sih kita harus menghormati? Ya karena kalau kita dari menghormati, orang lain juga jadi komunikasinya baik, seperti itu. Kenapa sih keyakinan di sini menjaga kebersihan? Coba kalau kita buang sampah sembarangan, kita menjadi perilaku yang buruk. Orang lain pun akan menghargai, enggak. Karena kita kategorinya orang yang kurang baik, seperti itu. Dan dari sini ada konsepnya. Bagaimana sih konsepnya di sini? Dari menstabilkan identitas, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita nggak bisa langsung vonis peserta didik kita bahwasanya kamu salah, jadi langsung lari, atau kamu salah, kamu nih yang ribut aja di kelas, keluar, atau silakan nggak usah ikut pelajaran saya, berdiri aja di depan. Nah itu adalah kita tidak melakukan bahwasanya itu bagian kesalahan mereka, itu sebagian dari pembelajaran. Jadi kita maklumin itu adalah bagian dari menstabilkan identitas. Bagaimana menggeser identitas peserta didik dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang tadi dia ribut, nah kita tidak langsung, ya diusahakan tidak langsung kita emosi, kita stabilkan dulu dengan cara mungkin satu, biasanya ya kita sudah biasanya ada fisioterapi psikologis, kita tenangkan dengan menarik nafas. Dengan kita menarik nafas, kita sedikit rileks, baru kita tanyakan ke peserta didik kita, Wida, kenapa sih kamu ngobrol aja? Anak kan jadi, oh iya dia gagal, jadi oh iya dia ngerasa diperhatikan. Yang tadi bisa jadi dia ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, pengen curhat, rasa dikasih, dengan diberikan perhatian bisa jadi oh iya bu, dipanggil, bisa kita ketahui bahwasanya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik peserta didik memiliki identitas gagal. Jadi nggak ada peserta didik kita tuh yang gagal atau yang buruk, itu tidak ada. Karena pasti sejatinya peserta didik kita adalah beragam. Makanya itu kita juga sudah belajar dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Artinya jadi kita mengenali keberagaman karakter peserta didik kita itu sendiri. Masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita pastiin dulu. Jadi bahasanya di sini adalah tindakannya kita mencoba menjadi audien yang baik buat peserta didik kita. Contohnya, kamu kenapa sih tadi ngobrol aja? Pasti dong ketika Wida, kamu baik-baik aja? Iya Pak, tadi bapaknya kamu ngobrol aja kenapa? Pasti dia curhat tuh jatuhnya tuh. Nah ini kategorinya menstabilkan identitas yang salah. Kita dengar itu curhatannya. Kamu tadi bagus sih, memang kamu ada masalah. Bapak paham, kamu ada masalah di rumah, jadi kamu curhat sama Yunita gitu. Tapi coba seandainya kamu curhatnya di luar jam pelajaran, saya yakin selain kamu dapat solusi dari apa yang kamu hadapi, kamu juga masih dapat menerima pembelajaran yang dilaksanakan. Itu bagian dari memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tidak langsung serta-merta memvalidasi kamu nih ngobrol aja, coba sih diam. Itu nanti langsung yang bapak mah terus update status balik begitu jadinya anak-anak baru dia galak, baru dia ngomong saya diterima tuh. Nah hal itu adalah kita mencoba menjadi pendengar yang baik pada saat di memvalidasi tindakan salah. Jadi kita dengerin dulu alasannya dia kenapa melakukan hal itu adalah di tindakan memvalidasi.
Seperti itu. Dan terakhir di sini ada menanyakan keyakinan teori bahwa menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tuh. Jadi dari kesadaran dirinya gitu. Yang kedua, secara perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi pada tindakan di sini setelah yang tadi kita menstabilkan identitas, artinya kita menenangkan pikiran baik kita selaku guru dan juga peserta didiknya. Selanjutnya kita menanyakan alasannya. Kenapa sih kamu bisa melakukan hal seperti itu? Pasti dia akan mengungkap itu bla 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 bla. Kita dukung dulu. Setelah kita dukung, barulah kita berikan pengarahannya secara positif. Terakhir baru kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Ketika peserta didik sudah membuat keyakinan kelas, bukan mematuhi peraturannya, tapi keyakinan yang telah diyakini di kelasnya, secara otomatis dia akan tergugah. Oh iya Pak, tadi saya ngobrol tuh berarti saya keyakinan kelas yang sudah saya langgar biasanya tidak menghormati ya. Iya, tidak menghormati siapa? Teman-teman dan juga bapak lagi ngajar, saya malah ngobrol. Nah di sini jadi oh iya, nah, kalau kamu sudah tahu, berarti kamu juga pasti tahu bagaimana penyelesaiannya. Ya Pak, besok kalau saya mau cocok lagi sama Yunita nanti aja deh Pak di jam setelah jam KBM, atau mungkin saya nanti ngobrol santainya di rumah Yunita, mamanya belum nggak ada. Nah itu adalah bagian dari kita menanyakan lagi. Setelah menanyakan keyakinan, kita juga mencoba mengarahkan bagaimana solusi yang ingin dia kerjakan atau dia laksanakan. Jadi kita nggak perlu, kamu harusnya gini-gini, nggak perlu. Kita tanya aja dulu, karena pasti jadinya peserta didik apalagi di jenjang SMA biasanya sudah mengetahui bagaimana hal-hal yang baik dan hal yang buruknya. Nah setelah ini mungkin ada beberapa clipkan video. Jadi ada tampilan-tampilan bagaimana saya menjelaskan skenario kegiatan tentang penerapan segregasi kondisi, begitu juga dengan Bu Caca. Ya, sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi ini kan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menenangkan mereka dulu. Ayo kita mau kemana? Kita ke ruang ibu dulu yuk. Ketika dia sedang marah-marahnya gitu ya. Jadi kita tidak memaksakan mereka. Kamu kenapa kayak gitu? Jadi anak tuh jadi kita tenangkan dulu. Ayo ke kantor sebentar. Kita tanyakan secara baik-baik. Kamu kenapa tadi? Udah itu setelah dia cerita segala keluh kesah yang sudah mereka rasakan ketika di kelas karena memang dicuekin atau disinisin sama temennya gitu. Ketika tahap yang kedua, kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kayak kamu betul loh, ibu juga pernah loh kayak kamu melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jadi kayak wajar kamu seperti itu. Jadi kayak masuk gitu kan kata-kata kita. Oh berarti betul. Jadi dengan hal yang positif. Akhirnya setelah udah merasa cerita semuanya diungkapkan oleh siswa tersebut, akhirnya terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas mana sih yang sudah kamu langgar? Atau misalnya, iya Bu maaf ya saya tidak menghargai teman saya gitu. Nah coba siap nggak untuk istilahnya memperbaiki semuanya? Oh siap Bu, kalau bisa begitu saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau ada apa-apa saya akan langsung curhatkan atau diskusikan dengan guru dan lain sebagainya. Jadi udah clear gitu permasalahan, jadi selesai gitu ya, jadi enak gitu ke depan. Dan satu lagi, ini nggak bisa dipotong-potong. Betul. Oh iya saya mau nanya dulu, mau validasi dulu, nggak bisa. Jadi kepotong gitu ya. Nanti kalau ketika kita dapat bermasalah, peserta didik kita bermasalah, kita langsung validasi dulu. Betul. Otomatis nanti hasil validasinya tidak valid atau invalid. Kenapa? Karena dia tidak menstabilkan identitasnya atau dia menyampaikan atau memaparkan yang satu bisa jadi tertekan. Kamu kenapa tadi gini-gini? Ya Pak gini-gini. Jadi jatuhnya dia terasa terintimidasi. Oleh sebab itu jadi urutan segitiga restitusi ini kita tetap step by step dari start identitas, validasi dulu saya, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati atau kita buat. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 reka adegan. Mohon maaf ya apabila masih belajar lebih bisa acting gitu ya kita. Ya di sini dimulai dari video di sini yang pertama, Wiwik Aziza selalu datang terlambat saat jam pelajaran pertama. Biasalah anak-anak suka begitu ya. Sehingga Wiwik Aziza tertinggal pelajaran. Bagaimana sih penanganan segitiga restitusinya? Yang dilihat di pelajaran pertama, yang namanya selalu dan terlambat itu suatu kesalahan kan? Nah, kalau misalnya kamu kalau suatu kesalahan, saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kaiza dari kelas 11 IPS 3. Terima kasih kepada ibu guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji agar tidak mengerjakan tugas sampai larut malam lagi, agar bisa datang ke sekolah tepat waktu dan menentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk contohnya ada contoh yang kedua. Di sini Rivaldi sering tertidur dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Jadi dia si Rivaldi ini sering banget tidur gitu tuh. Kamu mungkin pernah di pelajaran ya katanya gitu. Selamat pagi Rivaldi. Saya tadi berkabar bahwasanya kamu sering tidur di kelas. Iya benar. Kalau boleh tahu berapa kali kamu tidur di kelas ya? Dalam sehari saya tidur 3 kali Pak, dan di mata pelajaran dunia saya diulangi. Astagfirullahaladzim. Saya tahu sejatinya manusia yang perlu berikhlas dan juga salah. Tapi kita juga harus sebagai manusia dapat mengubah kesalahan-kesalahan ini. Nah, sekarang mari kita coba carikan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kamu kan sering tertidur pada saat pelajaran berlangsung. Apakah itu sudah benar menurut kamu? Tidak benar, Pak. Mau tahu kenapa masalahnya kamu bisa sering tidur di kelas? Saya sering main game online hingga larut malam, Pak. Sehingga saya tertidur di atas meja, Pak. Astagfirullahaladzim, itu hal yang tidak baik. Tapi dari kebaikan kamu masih ingat apa hal yang telah kamu ambil dari kelas kita yang sudah kita buat. Mulai tanggung jawab dan kepedulian. Baik, itu sudah benar sekali. Menurut kamu sekali Fahmi, apakah merasa kamu itu penting? Sangat penting Pak, karena saya tanggung jawab untuk saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban selaku pelajar dengan baik, dan juga saya dapat fokus dalam belajar serta tidak mengganggu aktivitas belajar. Nah, itu sudah benar sekali. Dari rasa tanggung jawab dan kepedulian kamu sebagai pelajar, kamu akan mampu berkonsentrasi dalam setiap pembelajarannya, dan yang pasti kamu dapat menciptakan kegiatan belajar yang kondusif. Terima kasih Pak. Tak lupa saya minta maaf atas sikap saya, yaitu saya tidur dalam pelajaran langsung. Oke, saya menerima maaf kamu dan juga saya telah mengetahui bahwasanya kamu tahu bagaimana kesalahan kamu. Tinggal bagaimana sekarang langkah ke depannya agar kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan istirahat di awal dan jaga kesehatan. Semoga dengan usaha ini saya tidak merasa ngantuk saat pelajaran langsung. Alhamdulillah, artinya kamu telah menemukan solusi deh apa yang kamu dapat sekarang ya. Tinggal bagaimana nanti Bapak akan mencoba ngobrol dengan orang tua kamu dan berkolaborasi bagaimana mengontrol waktu istirahat kamu, sehingga ketika nanti dalam pembelajaran lagi kamu tidak lagi merasa ngantuk dan bisa fokus belajar. Oke, kalau sudah seperti ini kamu bisa naik kelas ya. Oke. Di sini ada testimoni juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Arianto, kelas 12. Terima kasih Pak telah berkenan berdiskusi dengan saya. Sebenarnya saya dalam menjalankan tanggung jawab saya sebagai pelajar, saya tidak akan lagi bergadang agar saya tidak mengantuk saat pelajaran berlangsung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi di sini memang ada tahapannya dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu menggunakannya adalah segitiga institusi seperti itu. Oke,
sebelum kita tutup mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh. Silakan. Oke, Bu Dede, silakan Bu Dede. Oh ya. Boleh. Silakan dulu. Saat ini saya mengajar 15 kelas. Wow, keren. Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut dan menjalankannya tanpa rasa Beban. Terbebani begitu ya. Oke. Baik, mungkin langsung dijawab saja ya Pak. Oke. Ibu Dede adalah kita kan sebagai pendidik mengajar itu bahkan sampai lebih paralel sampai 15 kelas gitu ya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa menerapkan keyakinan kelas kita yang kita ajar? Oke, Bapak Ibu, jadi begini. Keyakinan kelas tersebut memanglah dibuat oleh pendidik, tetapi di sini alangkah baiknya pihak sekolah itu sudah memberikan amanat kepada para wali kelas untuk bisa ke kelas masing-masing ketika di awal ajaran baru itu membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas lagi begitu. Dan di situ yang sudah disepakati oleh peserta didiknya kira-kira apa nih anak-anak yang memang yang kalian inginkan di kelas itu seperti apa begitu. Dan untuk peserta didik yang lain kan tidak mungkin membuat keyakinan kelas lagi, buat keyakinan kelas lagi, dan anak akan bingung kalau seperti itu. Jadi saya rasa dari pihak sekolah begitu itu sudah mengamanatkan kepada tiap wali kelas agar tidak terjadi kebingungan pada peserta didik itu untuk memberikan keyakinan kelas di awal ajaran baru ketika pertemuan pertama dengan wali kelas. Mungkin begitu ya, silakan Pak, ada yang tambahkan? Mungkin ya Bu. Jadi gini, memang sedikit berbeda antara guru yang SMA dan SD. Ada guru kelas, sehingga memudahkan sekali membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang bagaimana ketika di bangku SMA yang kita mungkin mengajarnya paralel. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan Bu Siti Masyarakat sudah tepat sekali. Kita serahkan dulu kepada wali kelas. Nah dari wali kelas di sini nanti Bapak Ibu tinggal menanyakan kesepakatan kelas apa yang sudah Bapak Ibu buat, ya apa wali kelas buat. Nah itu tinggal kita menguatkan kembali selaku guru juga. Bahwasanya bagaimana keyakinan kelas yang sudah dibuat dapat diyakini dan dirasapi seperti itu. Nanti mungkin bisa jadi tiap kelas A dengan kelas B akan berbeda dan itu kita harus bisa memakluminya. Dan satu lagi dalam keyakinan kelas tidak harus semua 44 siswa awalnya menyertakan semua, tapi nanti di sana kita sortir ada yang sama berarti kita buat oh ini sama nih kesepakatan jadi cukup satu seperti itu. Ya betul. Nanti ada mungkin yang gini, buat sampah pada tempatnya, ada juga yang menjaga kebersihan. Ini kan bagiannya sama ya, tinggal mana yang nanti kita yakini seperti itu. Dan itu satu seperti itu. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak harus banyak 44-nya, tapi bisa dari 44 itu kita samakan persepsinya menjadi mungkin hanya 8 atau 5 gitu keyakinan kelas yang telah disepakati di kelasnya seperti itu. Mungkin ada lagi? Ada mungkin? Oke, silakan Pak Haji. Mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi awal itu tentang disiplin. Di materi ini banyak berbagai macam disiplin dari segala macam dan sebagainya. Nah, kita ini sebagai guru atau pendidik yang jika ingin mencoba sistem memberikan reward ya selain yang lain, apakah bisa membuat peserta didik menjadi disiplin lebih baik atau apakah lebih efektif gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibantu jawab dulu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Haji. Memang sejatinya yang tadi kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya ada yang penguasaan ya, bahwasanya dia ingin diapresiasikan. Ini boleh sekali, boleh-boleh saja. Akan tetapi bukan serta-merta sebagai menjadi suatu motivasi intrinsik, karena sejatinya kalau reward itu hanya sementara, artinya mereka hanya berkompetisi karena adanya imbalan. Sehingga di sini tidak sesuai dengan namanya budaya positif kita, sehingga alangkah baiknya kita mungkin hanya sebatas memberikan apresiasi sebatas oke nak, apa yang kamu kerjakan sudah baik, silahkan dilanjutkan gitu. Oh iya kamu bagus sekali gitu, ini adalah hal yang baik untuk kalian, silakan. Nah seperti itu adalah bagian-bagian apresiasi yang tidak perlu memberikan
apresiasi buat dia, contohnya memberikan hadiah. Karena mungkin saya juga pernah mengalami itu, tapi setelah ada pembelajaran ini kita mencoba meminimalisir dengan adanya pengurangan kegiatan-kegiatan mengapresiasi peserta didik. Karena apa? Karena itu hanya sebatas motivasi ekstrinsik, jadi hanya dari luar karena adanya dorongan saja, karena stimulusnya ada hadiah gitu, makanya dia mau banget. Nggak mungkin ada tambahan di Bu Siti. Mungkin begini ya Pak, betul soalnya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ketika kita memberikan reward kepada anak itu sebetulnya memang ada kontrol di situ ya sebetulnya. Nah di situ tetapi itu membuat mereka senang gitu. Oh iya saya dapat hadiah dari Pak Guru gitu kan, dan akhirnya anak tersebut ya tadi menimbulkan sifat atau istilahnya rasa senang gitu dan perasaan senang begitu. Nah sebetulnya untuk memberikan reward tadi itu sebetulnya lebih ke apa ya Pak? Ke jangka pendek aja sih, nggak ke jangka panjang. Jadi itu hanya sekedar untuk memberikan hadiah saja kalau mau, dan tidak memberikan tanggung jawab pada anaknya. Bahkan kayak ya udahlah udah dikasih hadiah ini, jadi kayak merasa beliau tuh atau anak-anak tuh kayak lebih hanya sekedar motivasi. Ya adalah motivasi ekstrinsik aja, bukan dari intrinsik gitu. Iya. Jadi nggak ada timbul motivasi intrinsik dari si anak, tapi lebih ke motivasi ekstrinsik dengan ada hadiah tadi begitu. Oke, selanjutnya mungkin satu lagi. Mungkin terakhir ya, boleh? Boleh Bu, silakan. Maka Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah dipaparkan karena sangat membuka bagi saya dalam mengelola siswa. Kemudian yang akan saya tanyakan tadi terkait dengan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi ini benar-benar tepat dalam menangani permasalahan siswa? Kemudian kira-kira apakah ada penanganan jenis lain selain segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Siti, soalnya benar-benar Berat banget nih pertanyaannya, luar biasa. sangat bagus sekali. Jadi mungkin izin saya menjawab. Jadi memang segitiga restitusi ini sudah bagian urutan penyelesaian untuk peserta didik kita yang mungkin bermasalah atau mengalami kendala dalam proses pembelajarannya, baik itu dari bentuk sikap dan karakter. Dan segitiga restitusi ini sudah sangat baik sekali, kalau dibilang sempurna tidak ya, sudah sangat tepat sekali. Karena apa? Dimana ketika memang kita melakukan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya kita menenangkan pikiran dulu. Ini adalah suatu stimulus yang sangat baik. Karena apa? Dengan adanya penenangan diri, kita dapat mengetahui dan dapat mengendalikannya selaku kita kontroling dulunya itu sendiri. Yang kedua, kita juga tadi validasi tindakan yang salah. Hal yang salah di sini bukan berarti langsung kita punishment, kita judgment, tidak, tapi kita menetralkan menjadi hal yang sukses. Dari gagalnya itu kita berikan motivasi agar menjadi kegagalan yang mereka lakukan menjadi hal yang sukses. Selanjutnya kita kaitkan pada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas di sini, jadi kita mengembalikan lagi kepada keyakinan-keyakinan yang mereka sudah yakini, sehingga mengharapkannya di sini adalah timbulnya motivasi intrinsik, di mana terjadi karena adanya dorongan pada diri sendiri, bukan karena dorongan dari guru atau teman, tapi dia adanya perubahan positif dari kemauan diri sendiri. Mungkin seperti ada tambahan mungkin dari Bu Siti. Jadi betul sekali ya Bu. Jadi dengan tahapan-tahapan tersebut, jadi peserta didik akan berpikir bahwa guru atau pendidik saya ini tidak langsung menghakimi saya dan saya melakukan perbuatan salah. Karena memang kita tahu ya, anak dunia zaman sekarang atau bisa disebut dengan generasi Z itu ya tidak bisa diperlakukan dengan kasar atau istilahnya dengan hukuman yang seperti itu. Bahkan ketika kita beri hukuman malah mereka lebih dan mengungkapkan lagi lebih ekstrim lagi. Bahkan kita tahu kondisi sekolahan atau dunia pendidikan sekarang seperti apa. Jadi dengan segitiga restitusi tersebut saya rasa begitu ya, atau kami rasa bahwa itu adalah sudah penanganan yang tepat untuk peserta didik di masa sekarang, karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin begitu ya Ibu Sri, bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas kesempatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sejatinya kita sudah sama-sama belajar. Kebetulan kami hanya sebagai calon gubernur yang berkesempatan mungkin lebih dulu mempelajari materi ini, sehingga alhamdulillah kami setelah kami pelajari ini dapat kami sebarkan dalam tebar kebaikan, yaitu berkait tentang budaya positif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
bergerak menggerakkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa sekali ya hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas atau akan membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu belum keyakinan kelas itu apa? Ibu jelaskan dulu ya, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sebetulnya sama dengan peraturan kelas. Pernah buat kan waktu kalian awal ketika pembelajaran dimulai? Pernah ya? Oke. Biasanya awal kelas sebelum kita mulai ajaran baru itu akan membuat peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Hanya saja kalau keyakinan kelas itu bedanya itu diambil dari diri kalian sendiri yang akan diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas tersebut yang akan kita sepakati bersama-sama. Contohnya keyakinan kelas apa sih Bu yang kita akan sepakati? Misalnya nih, dalam keyakinan kelas itu contohnya yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi Bu? Misalnya tidak mencontek atau misalnya jujur saat ujian. Itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Misalnya kalau misalnya sudah tahu keyakinan kelas yang kalian sudah tulis di depan itu adalah tidak mencontek atau istilahnya jujur, berarti saat pembelajaran pun ketika ulangan atau ujian kalian akan jujur karena itu berasal dari hati kalian sendiri. Kalau saya melanggar, berarti saya melanggar keyakinan saya sendiri, begitu. Paham sampai sini? Ya. Oke, keyakinan kelas ini dibuat tidak dengan menggunakan kata-kata negatif, tapi digunakan kata-kata yang positif. Misalnya, yang seharusnya tidak mencontek, tapi dibuatnya dengan jujur saat ujian. Gitu ya. Ada lagi contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Karena kata-kata tidak itu adalah
disiplin. Oke, untuk kalian bisa bertanggung jawab dengan keyakinan kelas tersebut, maka kalian di sini akan menandatangani bahwa kalian akan siap bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian tulis pada keyakinan kelas. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Natasha dari kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amanda dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina Putri dari 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitri dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Pancata Putra dari kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Lufi dari 11 IPS 1. Sangat senang sekali. 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 Saya keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Sangat penting. Keyakinan kelas dapat membuat saya bertanggung jawab. Menjadikan saya lebih disiplin. Menjadikan saya lebih menjaga kebersihan. Saya dapat menghargai orang lain. Saya dapat lebih jujur dalam ujian. Saya lebih menjaga perasaan orang lain. Lebih menghormati teman.